Halo? Layarnya udah ada, kelihatan? Layarnya udah ada di depan? Oke. Ya, jadi di sini kita akan belajar namanya arus AC. Apa bedanya dengan arus DC? Ya, ada bedanya. Arus DC itu yang searah. Di sini ada arus DC itu yang awal. Kalau masih ingat ya. Ini ada arus DC. Ini bab pertama banget. Ya, harusnya tiap sekolah pertama banget. Ini dia arus DC. DC itu artinya searah. Direct current. Sedangkan AC ini artinya bolak-balik. Mungkin kemarin bab yang sebelumnya udah belajar tentang trafo, generator ya. Nah, ini si arus AC ini sumbernya itu generator. Generator ya. Oke. Apa bedanya antara arus AC dan arus DC? Di arus DC kita mengenal namanya itu ada V. V itu apa? Besaran dari apa V? Yang simbolnya V. Apa nih? Nadila, Garnis? Aduh. Aduh. Halo. Ini kita mau dilanjut apa mau diundur nih? Mau dilanjut atau diundur? Pertemuannya ini berarti cuma Nadila tuh kalau Garnis nggak ada suaranya. Sama siapa? Oke. Terus Garnis masih ada suaranya nggak? Lah dia di mana sekarang? Di sebelah. Jadi ini sebelah Dila. Berarti ini ada Nadila sama Garnis. Yang nggak ada siapa? Nuri. Oh iya, Nadine sama Lala. Oke. Gak apa-apa nih, kita lanjut nih. Oke lah. Nah, di sini ada arus DC. Ada V. V itu apa di arus DC? Masih ingat nggak? Nah, kalau GGL itu kemarin di bab sebelumnya GGL. Nah, kalau V di sini ya GGL juga, tapi kalau di DC kalau masih ingat V di sini itu artinya beda potensial. Ya. Ini beda potensial, hanya ada satu V saja. Nggak ada yang lain, yaitu beda potensial. Terus ada I. I itu apa? Kuat arus. Ya hanya ada I saja, nggak ada macam-macam, hanya ada I aja kan. Begitu juga di sini ada R. Ada R betul. R di sini apa artinya? Di DC. Ya, hambatan. Nah, kuat beda potensial itu volt, kuat arus itu ampere satuannya. Nah, di arus AC yang akan kita pelajari sekarang, ini nggak cuma satu nih, ya. Jadi V-nya ada berapa? V-nya nanti ada 4. Ada V sesaat, ada V rata-rata, ada V maksimal dulu deh. Ada V maksimal, ada V efektif,
sama ada V sesaat. V sesaat udah. V rata-rata. Satuannya apa? Volt semua sama. Nah, I juga sama ya. Itu kuat arus. Kuat arus itu juga sama. Ada sesaat. Ada maksimal. Terus ada I efektif. I rata-rata. Nah, R itu kan resistor. Nah, di sini tuh nanti ada R, ada Z, ada XL, ada XC. Semuanya sama ohm juga. Ya. Kenapa sih bisa ada V sesaat, ada V maksimal, V efektif? Jadi ini kan sumbernya generator. Nah, generator itu nanti akan menghasilkan arus bolak-balik. Ya, nah arus bolak-balik seperti ini nanti nih. Gambar grafik dari apa namanya? Si V. Nah, ini grafik apa? Grafik apa ini? Sin konstan? Halo? Halo? Halo, halo, halo. Ini grafik apa? Grafik sin, cos, atau tan? Grafik apa yang di depan tuh? Sin, cos, tan? Sin, ya. Nah, ini grafik sin. Maksudnya gimana? Grafik sin misalnya di sini. Nah, inilah V maksimalnya. Ini V maksimalnya gitu ya. Terus dia ke bawah. Ke bawah jadi minus. Ya, jadi dia akan seperti ini. Nah, terus nanti akan ada persamaan. V sama dengan V maksimal sin omega T misalnya ya. Ditambah theta 0. Artinya apa? Halo? Iya, ini persamaannya. Ini tuh persamaannya. Persamaannya artinya apa? Artinya di sini ada T. Ya. Ketika di sini ada T, berarti nilainya berubah. Ini saya nggak tahu nih apa bingung atau enggak nih. Misalnya ya. Misalnya 20 sin 5 setengah pt misalnya. Tahu nggak ini cara bacanya? Siapa? Lala ya? Siapa tuh? Nadila sama Garnis. Tahu nggak cara bacanya? Tahu cara bacanya? C20-nya tuh apa? Dua puluhnya tuh apa? 20 ini nilai maksimalnya. Jadi nggak akan nilai maksimalnya nggak akan lebih dari 20 volt. Ya ini nilai maksimalnya. Misalnya berapakah V ketika 1 detik? Ini misalnya ya. V ketika 1 detik ya berarti V ketika 1 detik sama dengan 20 sin setengah pi kali 1 detik. Berapa tuh? Pi itu nilainya berapa? 180. 180 kali setengah? 90 ya. Nah, jadi V ketika 1 detik
sama aja 20 volt. V ketika 2 detik ya beda lagi, ketika 1/4 detik ya beda lagi gitu ya. Nah, itu artinya V sesaat. Oke, jadi V sesaat adalah beda potensial atau tegangan. Beda potensial saat detik tertentu. Ya, saat detik tertentu. Tadi tuh ketika T-nya 2 detik kah, 1/4 detik kah, 0,25 detik misalnya, 0, sekian detik. Nah, itu V sesaat. Sedangkan V maksimal yaitu nilai maksimal. Ya. Misalnya gimana? Nah, ini tadi nih. Nih. Misalnya 20, ya berarti maksimalnya 20. Mungkin nggak lebih dari 20? Mungkin nggak, Ganis Nadila? Hasil V-nya lebih dari 20? Nggak mungkin ya. Karena ya nilai maksimalnya udah mentok gitu. Nah, itu nilai maksimal. Kemudian ada V efektif. Satu aja lah F-nya di Indonesia. V efektif itu nilai terukur. Terukur pada apa? Terukur pada alat. Ya, alat listrik apapun namanya V efektif. Sedangkan terakhir ada V rata-rata. Nah, kalau ini nilai V yang sebanding dengan di Aceh. Oke. Nah, kalau misalnya V sama dengan 15 sin 1/4 VT, ini misal ya. Pertanyaannya berapa V maksimalnya? Enggak, kalau T itu dia V sesaat. Ini yang ditanya berapa V maksimalnya. Jadi mau berapa detik pun ya nanti ujung-ujungnya maksimalnya segitu gitu loh. Berapa tuh? Kalau dari persamaan? Berapa V maksimalnya? V maksimalnya berapa? 15. Ya jadi nggak mungkin nilai V-nya lebih dari 15. Kenapa? Karena sin maksimal nilainya 1. Jadi nilai V maksimalnya ya 15. Karena nanti ujung-ujungnya 15 dikali 1 misalnya ya. Jadi nggak mungkin ada yang lain. Oke, jadi V maksimalnya itu 15 volt. Misalnya di sini, misalnya V efektifnya berapa? Nah ini rumusnya, tegangan efektif yaitu rumusnya V maksimal per akar 2. Jadi kalau V maksimalnya 15, ya berarti V efektifnya 15 dibagi akar 2 berapa tuh? 7,5 akar 2 kan? Nah, itu berarti V efektifnya. Jadi kalau kita ngukur di rumah, kan arus AC itu ada di rumah. Kalau kita ngukur di rumah, itu yang kita ukur, itu yang kita dapat di alat ukur, itu namanya V efektifnya. Ya. Padahal dari PLN, dayanya, tegangannya itu 220 volt. Nah, tapi ya yang terukur itulah namanya V efektifnya. Nah, ada V rata-rata. V rata-ratanya yaitu 2 PM dibagi Pi. Ya. Oke. Jadi ada berapa rumus V-nya?
Ada berapa nilai V-nya? Totalnya nilai V ada berapa di sini? Ada 4, yaitu sesaat, maksimal, efektif. Oke. Nah, begitu juga kuat arus, ya. Kuat arus juga sama, ada 4 juga. Ada I sesaat, ada I maksimal, I efektif, I rata-rata. Nah, sama nih. Misalnya kita punya persamaan I. I sama dengan 5 ampere sin 1/4 pi T. Nggak usah pakai tutup kurung lah, nah segini. Berapakah I ketika 1 detik? Ya, berarti masukin aja 1 detik. Jadinya 5 sin. Pi-nya berapa Pi? Nilai Pi tadi? Nilai Pi-nya 180 dibagi 4 jadi 45. Nah. Sin 45 berapa? Setengah 2 akar 2. Setengah kali akar 2 ya. Nah, jadinya 5/2 akar 2. Nah, ini arusnya. Ampere maksudnya. Nah, ini arus saat 1 detik. Bagaimana kalau arus maksimal? Tadi rumus V maksimal gimana? Ayo, I maksimalnya. I maksimal itu yang ada ya 5 yang di depan. Ini tuh maksimalnya. Nah, berapakah I efektif? I efektif itu I max per akar 2. Atau V efektif dibagi hambatan. Kan kita tahu ya, I itu kan V per R. Nah, ini bisa. Ya, boleh. Nah, apa I rata-rata? I rata-rata juga sama. Bisa apa tadi? I max per 2 I max per Pi. Atau bisa V efektif, V rata-rata dibagi R. Dibagi resistor. Ya, jadi kalau nyari I ya Pi per R. Kalau nyari I efektif ya V efektif dibagi V rata-rata. Terus kalau mau nyari apa namanya? I rata-rata berarti V rata-rata dibagi R. Atau boleh 2 IM dibagi Pi. Oke, bingung nggak? Ada yang tanyain nggak? Apa? Yang rata-rata ada 2 cara, begitu juga dengan yang efektif. Efektif juga sama, ada 2 cara juga. Tuh, bisa I maksimal dibagi akar 2 atau bisa V per R. Karena I efektif ya berarti V efektif dibagi R. Oke? Nah, sekarang ada namanya hambatan. Kalau tadi V ada 4, I ada 4. Nah, ini hambatan. Hambatan juga di sini ada 4. Hambatan itu bisa R, bisa XL,
bisa Z. Nah, gini. Jadi hambatan itu bisa apa aja tadi? Bisa R itu sendiri. R itu namanya resistor. XL ini namanya reaktansi. Reaktansi XL itu induktif. Ini reaktansi kapasitor. Ini impedansi. Ya, ini impedansi. Nah, jadi kalau V ada 4, I ada 4, begitu juga R ya. R di sini ada 4 hambatannya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat. Kayaknya langsung ya. Ada namanya rangkaian murni resistor. Rangkaian murni resistor. Nah, seperti ini misalnya. Ini resistor. Ya, jadi kalau kita bikin grafiknya, ini kenapa sih grafik-grafik aja ya? Karena di sini biasanya soalnya dia seperti ini. Nah, ini grafik dari apa? Dari rangkaian murni resistor. Nah, yang hijau itu adalah V-nya. Yang biru itu adalah I-nya. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat, ini lihat nih, frekuensinya sama. Panjang gelombang sama. Artinya, ini sefase. Sefase itu berapa derajat? Sefase berapa derajat? Kalau sefase itu artinya dia 360 derajat. Atau dia sama. Sama nih lihat ya. Ini di sini mulainya, di tengah-tengahnya di sini. Sama nggak tuh antara biru dan hijaunya? V dan I-nya sama nggak? Sama. Nah, itu namanya sefase. Nah, sekarang ada namanya apa dulu ya? Fasor. Fasor itu fase vektor. Ya, fasor itu fase vektor. Aduh. Nah, dia fase tapi hitungannya seperti dengan vektor ya. Jadi dia ada fasenya tapi seperti vektor. Sifat vektor ada berapa? Sifat vektor ada berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini yang dua lagi mau join nggak ini? Lah gimana tuh? Benar. Oh ya Udin. Oh jadinya izin. Padahal tadi dia maju mundur itu di WA tuh. Oke. Oke lah ya. Nah, ini susah nih kalau nggak ngerti sebabnya ini. Gimana dong?
Ya udahlah, ini ya mudah-mudahan ngerti lah ya. Nah, ada namanya vektor. Ini saya skip dulu deh. Ada namanya sifat vektor. Sifat vektor itu ada 6. Kalau searah diapain? Ditambah. Kalau berlawanan diapain? Dibagi. Dibagi, dikurang saya nulisnya. Dikurang ikutan dibagi. Yang ketiga, searah tambah. Kalau tegak lurus diapain? Di Pitagoras. Maksudnya gimana? Kalau ini 3, ini 4, ya Pitagoras 3 sama 4 berarti 5 nanti. Ya, seperti itu. Kalau miring, kita uraikan. Ya, diuraikan kemana? Ke sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu sin atau cos? Iya benar. Sumbu X itu kalau sudutnya di situ sin atau cos? Cos. Tahu nggak cos itu apa per apa? Cos itu apa per apa? Ya, samping. Samping per miring. Ini kan sampingnya, ini sudutnya, berarti X itu sampingnya. Jadi di sini cos theta sama dengan, nah begini, per F, ini F misalnya. Nah kalau sin theta sama dengan F ya per F. Yang kelima, kalau membentuk sudut dengan cara yang panjang. Dengan cara aturan sin. Ya, ini F1 misalnya F2. Berarti total resultan resultan gayanya tinggal dikurang kali ya. 2 F1 F2. Nah, ini. Nih kalau yang panjang. Terakhir, mencari sudut pakai apa? Mencari sudut pakai apa? Pakai tan theta. Tan theta itu apa per apa, tan? Tan itu depan per samping. Ya, depan per samping. Nah, ini sifat vektor. Pernah lihat ini? Oke, ya ini kelas 10. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini itu ada fase vektor. Ini V-nya ke kanan. Begitu juga I-nya. I-nya ke kanan juga ya. Nah, ini namanya fasor. Fasor itu fase vektor. Karena dia sefase, maka dia bentuk fasornya seperti ini. Apaan tuh Pak? Nah, artinya ini mereka sudutnya sama persis ya.
Ya, artinya dia sama persis. Oke, sekarang kita, oh iya. Bagaimana rangkaian murni resistor kalau V-nya misalnya Vm sin, ini persamaannya ya, misalnya sin 2T aja ya. Jadi Vm-nya berapa nih? Ini belum ada, bentar. Theta dulu di sini. Sin omega T, misalnya V-nya 5 sin berapa ya? Kok apa galau sih? Iya, sin omega T plus theta 0 deh. Nah, berarti I-nya gimana? Bisa jawab nggak? I persamaan I-nya kan kita kan ada persamaan V. Persamaan V-nya itu 5 sin omega T tambah theta 0. Nah, itu persamaan dari V. Sekarang saya tanya persamaan dari I. Jadi gimana tuh? 5 sin omega T tambah theta 0. Kenapa? Karena sefase. Nggak ada yang ketinggalan. Oke. Nah, sekarang kita lihat rangkaian murni induktor. Rangkaian murni induktor. Nah, ini pernah lihat di mana nih? Kayak gini. Apa? Bukan. Nah, ini tuh induksi atau magnetik yang kemarin. Makanya kemarin itu ada induktansi diri. Induktansi diri itu apa? L. Nah, inilah L. Ya, ini L. Terus gambar grafiknya gimana? Gambar grafiknya? Kurang main. Ini misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian nah, kelihatan nggak hijau sama birunya? Kelihatan. Kalau tadi ketika resistor murni, ini barengan, sefase. Nah, ketika induktor murni, dia beda fase atau beda? Betul. Bedanya berapa derajat? Kalau kayak gini. Bedanya 90 derajat. Ya. Nah, yang duluan. Oke. Oke. Jadi, kalau ingat gitu ya. Yang hijau ini grafik sin atau grafik cos? Nah. Yang biru? Yang hijau kebalik. Nah, cosnya dia di sini. Ya. Nih. Di sini kan 0 derajat. 0 derajat dia di maksimal. Sudut 0 derajat yang maksimal itu sin atau cos? Nilai
yang maksimal di sudut 0 derajat, sin atau cos? Cos. Iya nggak? Nah, cos dia. Cos 01. Nah, kalau dia di sini, emang ini yang salah saya sih jelek gitu ya. Nah, harusnya dia di sini nih gambarnya nih. Nah, dia akan ada di sini. Dia di sini, berapa derajat di sini? 90 derajat. Kok bisa? Iya. Sedangkan di sini berapa derajat? 180 ya? Nah, di bawah sini 190, satu lagi 180. Berarti beda sudutnya berapa tuh? 90 kan? Nah, jadi rangkaian murni induktor ya, pada rangkaian murni induktor perbedaannya pasti 90 derajat. Antara apa? Antara V dan I. Duluan siapa? Duluan dari V. Ya, ini I. Jadi duluan GGL. Nah, supaya gampang ini nanti kita singkat namanya IC. LI. E-nya tuh apa? E-nya GGL, L-nya itu induktor, I-nya itu arus. Jadi pada induktor, GGL mendahului arus. Bingung nggak? Baru arusnya nyusul. Ya, nyusul belakangan dia. Jadi ketinggalan 90 derajat. Jadi kalau misalnya V maksimalnya misalnya 5 sin. Nah, ini misalnya ya. V maksimal persamaannya. Nah, persamaannya misalnya ini. Persamaan dari V-nya. Berarti persamaan I-nya ada yang bisa jawab nggak? Jadi gimana tuh? Lima sin seperempat pi. Oh, ini ada T-nya. Dikurangin 90. Kenapa dikurangin? Kenapa dikurangin? Karena kuat arus pada rangkaian murni induktor ketinggalan 90 derajat. Kalau kita ini kelas 10 sih emang. Nah, kalau misalnya V-nya 5 sin seperempat VT plus 90 derajat, berarti nilai I-nya berapa? Ada yang bisa jawab nilai I-nya berapa? Nilai I-nya berapa? Halo? Bisa jawab nggak? Nadila? Garnis? Halo, halo, halo? 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 Halo?
Hilang lagi. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, halo, kedengaran? Oke. Tapi udah ini berdua. Oke lah. Ya, halo. Ada. Oke. Nah, kalau V-nya 5 sin seperempat VT tambah 90, persamaan I-nya berapa? 5 sin? 5 sin? Nah, betul. 90-nya kemana? Karena I itu ketinggalan 90. Jadi kalau di V-nya lebih 90, maka di I-nya nggak usah ditulis. Tapi kalau di V-nya nggak ada sudut, ya I-nya ditulis, tapi minus 90. Bingung nggak? Minus. Hilang. Karena kan intinya selalu dikurangin 90 derajat. Oke. Kenapa ini nanti keluar biasanya soal seperti ini? Manakah persamaan I gitu ya pada sesimpel itu. Nah, sekarang rangkaian murni. Rangkaian murni kapasitor. Pernah dengar kapasitor? Kapasitor itu bab kedua. Di kelas 12 kemarin, di statis rangkaian kapasitor. Apa? Ini rame di belakang nggak pada tidur mereka atau boleh sampai malam begadang? Lah, ini jam berapa emang? Oh, 15 menit lagi. Oke lah. Oh, tapi boleh gitu ya bercanda sampai malam gitu ya? Terus nanti baru masuk kamar. Oh. Apa? Oh, dilanjutin gitu di kamar. Oke. Lah, terus besok bangun jam berapa? Iya kan, jam berapa tahajud? Oh, kirain jam 2 gitu ya. Oh, setengah. Iya, jam 3 mah mending lah. Ya, maksudnya saat tahajud ya orang subuh aja jam 4:08 kan? Iya, bener sih. Oke ya. Nah, sekarang rangkaian murni kapasitor seperti ini.
Bedanya apa? Nah, bedanya dia kebalik. Nah, bedanya kebalik ya. Jadi yang duluan di sini I-nya. Yang belakangan di sini V-nya. Nah, supaya nggak ketukar, ini kita sebut IC. Pada kapasitor, I-nya duluan. E-nya belakangan. Maksudnya gimana? Beda berapa? Ya bedanya 90 derajat. Tapi siapa duluan? I duluan. Jadi kalau I-nya misalnya 10 sin omega T, berarti V-nya 10 sin omega T min 90. Kenapa min 90? Ya karena kalau di kapasitor ketinggalan V-nya. Kalau I-nya misalnya 10 sin omega T plus 90, berarti V-nya berapa? Nah, 10 sin omega T aja. Oh, ini lupa nih ya. Nah, ini ada fasornya, fasor. Lupa tuh. Kalau di resistor, fasornya seperti ini, lurus. Nah, kalau di mana? Di murni induktor, siapa duluan tadi di murni induktor? E-nya. Nah, jadi ini gini. Ya, ini kan 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180, ini 270 kan gitu ya? Nah, jadi kalau fasornya dia akan seperti ini. Ya, pada V pada induktor. Lah kalau V pada kapasitor, ini I-nya. Nah, di sini VC-nya. Tahu kenapa di sini? Karena ketinggalan. I-nya 360 derajat, sedangkan VC-nya baru 270. Nah, ketinggalan ya. Ini harus diapalin ya, ini harus diapalin. Oke. Nah, sekarang gabungan. Gabungannya di sini ada rangkaian resistor dan induktor. Dia digabungin. Nah, digabungin. Ini R, ini L. Nah, terus gimana kalau digabungin? Grafiknya seperti ini. Misal seperti ini ya. Ini saya agak-agak susah sebetulnya. Gimana dong? Oh, dari sini aja. Gimana ya? Beda fase aja. Nah, dikit lah ya. Oke, lebih kurang seperti inilah. Nah, kayak gini. Ini sudutnya beda fasenya berapa derajat? Nah, kalau rangkaian resistor dan induktor belum tentu 90.
Jadi beda sudutnya ya sebesar sudut. Tapi belum tentu 90. Nah, saya gambar fasornya dulu deh, baru nanti saya terangin. Sudutnya berapa sih? Ada yang ingat tadi kalau pada resistor V-nya kemana? Resistor? V-nya ke kanan, kelihatan nggak? Nah, dia kalau resistor, V-nya dia ke kanan. V induktor, tadi V-nya kemana? Ke atas. Nah, maka yang dicari theta. Tetanya tuh yang mana sih? Tetanya itu kalau ada VR, ada VL, kayak gini, kita mencari sudut pakai apa tadi? Mencari sudut pakai apa nih? Tan. Kita cari sudutnya. Berarti tan theta sama dengan apa per apa? Depan. Nah, berarti di sini VL per VR. Nah, resultannya jadi ke sini. Nah, inilah sudutnya. Bingung nggak? Jadi sudut ini didapat dari VL dibagi VR. Oke. Jadi sudut beda fasenya tidak harus 90 derajat. Nah, udah ketemu nih tan tetanya VL per VR. Ini kalau ada persamaan misalnya V sama dengan lima sin 2 pi T misalnya. Berarti I-nya gimana? Lima sin? Nah. Kurang. Karena kalau di induktor yang duluan si V. Kurangin berapa? Nah, kurangin theta. Kok ini nggak dilanjutin? Iya, nggak usah. Ya. Nah, di sini I sama dengan 5 sin 2 pi dikurangin theta. Kenapa dikurangin? Ya karena di sini ada 5 sin 2 pi T itu V. Sedangkan kalau di rangkaian resistor induktor lebih cepat sih V, I-nya belakangan sebesar theta. Bingung nggak? Yang bingung yang mana? Yang duluan sama dulu. Dulu. Cuman bedanya kalau tadi kan duluannya pasti 90 derajat. Nah, kalau ini belum tentu. Terus gimana nih sudutnya? Ya ini, VL dibagi VR. Nah, berarti dia akan lebih dulu si GGL-nya sebesar theta. Atau I-nya ketinggalan sebesar theta dari V-nya. Bingung nggak? Nggak bingung? Nah, ini ada namanya V total. Gimana nyari V total? VL ditambah VR. Gimana tuh? Bukan. Ini kan saya bilang fasor, iya nggak? Fasor itu dari fase vektor. Maka dia berlaku hitungan seperti vektor.
Nah, Pitagoras jadinya. Jadi Pt sama dengan akar PR kuadrat tambah PL kuadrat. Kok ditambahinnya kayak gini ya? Kan Pitagoras. Oke. Nah, di sini juga di induktor ini ada namanya XL. XL itu apa? Reaktansi induktif. Satuannya ohm. Apa rumus XL? Omega kali L. Nah, seperti ini. Ini hambatan. Ini XL-nya. Berarti nyari totalnya gimana? Hambatan totalnya. Pitagoras juga. Nah, total gabungannya R total gitu ya, disebutnya apa di sini? Disebutnya di sini Z. Z itu Z atau apa sih? Oh ya, Z. Z itu artinya apa? Z itu artinya impedansi. Nah, jadi di sini Z. Apa Z? Z itu impedansi. Satuannya ohm. Apa impedansi? Yaitu total hambatan. Yaitu ada R, ada XL, ada XC. Tambahin semua. Jadinya Z. Oke, bingung nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Terus gimana? Pindah? Pindah apa selesai? Oh ya udah nggak apa-apa sih. Paling sisanya dilanjut hari besok ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Udah? Udah. Oke. Paling segitu dulu. Insya Allah besok dilanjut lagi. Tapi kayaknya nggak kimia dulu ya. Ini nanggung sebabnya. Nah baru kalau udah beres barulah nanti ke kimia. Mudah-mudahan sih pada hadir semuanya sih. Oke, kita cukupkan. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Kita ya nggak apa-apa. Ya beginilah kalau di asrama ya. Oke deh. Assalamualaikum. Ya. Iya. Direkam juga udah. Ya. Wassalamualaikum.